Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Seiring dengan itu, manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk, barang, atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia, dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting. Untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia, dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi dan dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan atau polisi. Sebagai suatu proses, KSW 1994 misalnya mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai part of the process that help the organization achieve its objective. Pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Sementara itu, Schuller, Dowling, Smart, dan Huber mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Terdapat beberapa macam fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Ada sekitar 5 fungsinya, yaitu yang pertama adalah perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan ini meliputi 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tujuan, tugas, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Lalu yang kedua adalah staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah kebutuhan sumber daya manusia ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan, yang kedua adalah seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Umumnya, rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja, baik yang ada di luar organisasi maupun dari dalam organisasi. Lalu yang ketiga, sebagai penilaian kerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya pekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya, organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif di mana pekerja tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja, dan yang kedua analisis dan pemberian motivasi bagi perilaku pekerja. Kegiatan penilaian kinerja ini
dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun dinilai, karena kegiatan ini rawan dengan munculnya berbagai konflik. Lalu yang ketiga, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Saat ini pusat perhatian manajemen sumber daya manusia mengarah pada 3 kegiatan strategis, yaitu menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Lalu memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Lalu yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Salah satu outcome yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan strategis tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu, organisasi juga harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegiatan utamanya, yaitu respect. Respect adalah mengakui dan menaruh rasa hormat terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja itu disampaikan. Lalu yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Menurut Kaswe, tujuan MSDM meliputi yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya, bisa memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Lalu, mampu menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, mampu menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi, lalu bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Di dalam organisasi, peran dan fungsi sumber daya manusia harus diselaraskan dengan elemen-elemen sumber daya lainnya. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan, organisasi memusatkan perhatiannya pada bagaimana sistem kerja disusun sedemikian rupa sehingga ada kesesuaian antara gerak SDM dengan sumber daya lainnya. Berikut 4 kebijakan utama dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah employee influence. Lalu yang kedua, human resources flow. Yang ketiga, reward system. Dan yang keempat, work system. Sebagai suatu proses pencapaian tujuan, organisasi mengorganisasikan SDM dalam suatu mekanisme sistem berupa alur SDM atau human resources flow, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perumusan, analisis jabatan, dan seterusnya. Kebijakan lainnya berkaitan dengan sistem penghargaan
yang merupakan bagian utama organisasi memberi motivasi guna memaksimalkan kerja dan proses pekerjaan. Sistem penghargaan atau reward system misalnya dapat berupa paket remunerasi yang terdiri dari penggajian, pemberian bonus dan insentif, serta berbagai bentuk kompensasi lainnya. Seorang manajer SDM paling tidak harus menguasai 4 kegiatan mendasar dalam manajemen sumber daya manusia. Kegiatan seleksi tidak lain berkaitan dengan penyediaan staf dan pekerja yang akan mengisi berbagai formasi pekerjaan dan jabatan dalam organisasi. Sebagai suatu kegiatan generik, seleksi akan diikuti dengan kegiatan lainnya, misalnya berupa penempatan pada pekerjaan atau job placement yang segera disertai dengan kegiatan generik lainnya, yaitu penilaian kinerja. Organisasi harus memiliki standar yang dapat dipakai sebagai ukuran dalam menentukan dan menilai apakah seorang pekerja memiliki kualitas kerja baik atau sebaliknya. Sementara itu, untuk memotivasi pekerja, organisasi memiliki skema yang dirupakan dalam bentuk gaji atau upah dan penghargaan lainnya. Untuk menetapkan besaran dan bentuk penghargaan ini, organisasi pastinya memiliki berbagai acuan. Sedangkan kegiatan generik MSDM yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia, Human Resources Development. Pengembangan SDM ini dapat berupa pendidikan, pelatihan, serta program-program pengembangan sumber daya lainnya. Umumnya, kegiatan pengembangan ini diarahkan pada pencapaian penguasaan keahlian atau skill, pengetahuan, knowledge, dan kemampuan atau ability. Menurut Guest, tidak ada teori dalam manajemen sumber daya manusia. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, di belakang manajemen sumber daya manusia berdiri secara implisit beragam teori pendukung. Dengan merujuk pada hasil beberapa ahli di Harvard University, Guest membuat suatu kerangka kerja teori manajemen sumber daya manusia. Kerangka kerja seperti digambarkan dalam skema ini dinilai sebagai basis teori manajemen sumber daya manusia dengan mendasarkan diri pada dukungan sejumlah lintas ilmu, sehingga MSDM bersifat multidisipliner. Oleh karena itu, di belakang MSDM dapat dijumpai disiplin ilmu ekonomi manajemen, psikologi, hukum, sosial, sejarah, serta hubungan industrial. Sebagai tugas mandiri pada pertemuan kali ini, kalian diminta berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing mengenai manajemen sumber daya manusia. Dari berbagai ilmu yang mendukung manajemen sumber daya manusia, disiplin ilmu apakah yang paling dominan mempengaruhi perkembangan manajemen sumber daya manusia? Pilihannya adalah manajemen, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Mengapa demikian? Mohon diberikan penjelasan yang sesuai dengan literasi yang kalian temukan di internet dan buku. Demikian pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.